Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ketinggalan konten yang sudah basi, tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Kita belajar bersama lagi ya. Di depan saya ini ada spool motor nih ya. Ini spool motor Supra, Grand Supra sama saja ini ya. Ini motornya nih ya. Kemudian ini permasalahannya di spool ini adalah pengapiannya hilang, ya. Ini setelah kita bongkar, nih lihat spoolnya, warnanya hitam ini, gosong. Kelihatan tidak ya? Kelihatan ya? Tuh ya. Sebentar, kita cari yang terang. Tuh ya, warnanya udah hitam. Ini sudah saya buka bungkusnya ini. Tuh ya, hitam ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, apakah spool yang hitam ini memang sudah mati atau belum? Setelah dicek kemarin itu, spool motor ini ternyata sudah mati ya, dalam artian nggak berfungsi, motornya nggak hidup, ternyata spoolnya. Nah, tapi setelah dicek dengan avometer, kenapa kok nilainya masih 500 sekian ohm? Kalau dicek dengan avometer kok masih 500 sekian ohm, padahal menurut pedoman ataupun standar buku manual itu untuk spool Grand itu yang bagus nilainya antara 300 sampai 600 ohm ya. Sebentar, kalau menurut buku panduan itu spool yang normal itu nilainya antara 300 sampai 600 ohm ya. Tapi ini spool ini kalau dicek dengan avo nilainya masih sekitar antara 500 sekian. Berarti kalau dicek dengan avo itu kok masih normal, tapi kenyataannya spool ini mati. Nah, makanya di video ini kita akan belajar bersama lagi mengenai cara ngecek spool ya. Nah, cara ngecek spool pengapian untuk motor Grand atau motor apa saja itu kan banyak caranya. Kalau kita bisa mempunyai cara yang banyak ataupun kita bisa memakai cara yang banyak, kita pakai aja cara yang semuanya kita pakai cara itu ya. Baik itu pakai avo, baik itu nanti digores-goreskan di bodi motor sambil diengkol-engkol, ataupun dengan cara macam-macam lah ya. Jangan kita berpatokan sama satu cara. Kalau bisa jangan kita berpatokan sama avometer ini seperti ini ya. Jangan kita hanya berpatokan sama avo, kita pakai cara yang lain juga nggak apa-apa. Artinya kita semua cara kita pakai nggak apa-apa, mana yang akurat itu kan yang kita pakai. Seperti contoh di spool ini, saat diukur dengan avo nilainya antara 500 sekian, tapi kenyataannya spool ini kalau diengkol digores-goreskan di motor ini nih, motornya diengkol kemudian dipijar-pijarkan, apinya itu nggak ada apinya, kalaupun ada kecil sekali. Terus kalau dilihat dengan lampu bohlam LED itu, tester itu yang rakitan sendiri itu juga nggak ada strumnya. Nanti kita praktekkan ya. Jadi kalau kita nanti ngetes spool motor itu, segala macam cara kita pakai ya. Kita pakai mana yang lebih bagus, mana yang lebih akurat, itu yang kita jadi patokan. Nah, sekarang contoh kita pakai yang ini ya, pakai avo nih ya. Sekarang kita praktekkan pakai avo.
Oh ya, ini kabel yang spool ini warnanya hitam garis merah ini ya. Ini sudah dirubah. Sebentar, tidak kelihatan ya. Nah ini kita geser aja lah. Sebentar ya. Ini warna yang hitam garis merah ini, nih kelihatan ya. Ini sudah disambung dengan warnanya hijau ini ya. Nih, karena di kemarin itu diperkirakan kabelnya itu sudah putus. Nih, dari sini merah, hitam garis merah, kemudian naik ke sini berubah menjadi hijau ini ya. Nanti kita tesnya yang kabel ini dengan massa. Coba kita praktekkan sekarang. Kita pakai AVO dulu ya. Kita setel AVO, kita setel ke 200 ohm. Kalau 200 ohm itu tidak ngangkat, tidak kebaca, nanti kita pakai yang 2000 ohm ya. Kita langsung saja pakai yang 2000 ohm karena yang kita cari adalah nilainya di atas 500 ya. Kita pakai ukuran 2000 ohm ini ya. Sebentar, lalu ini kabel ini yang hitam ataupun yang merah ini aja ya. Yang merah ini kita capitkan ke yang kabel ini hijau ini gantian dari hitam garis merah ya. Kemudian yang massa kita letakkan di massa spool ini ya, di sini ya. Di massa spool ini ya. Sebentar, tidak kelihatan ya. Sebentar ya, disusun dulu supaya kelihatan. Sudah ya, kita lihat ya. Yang sebentar, yang merah kita letakkan ke ini kabel gantian warnanya hijau. Terus yang hitam ini, hitam AVO kita letakkan ke massa body, massa spool ini ya. Sambil kita lihat AVO-nya. Tuh nilainya 549 tuh ya. Seharusnya masih normal ini seharusnya kalau menurut buku panduan. Ya. Tuh. Kelihatan kan? Tuh, masih normal seharusnya, tapi spool ini mati, spool ini. Tapi spool ini nggak hidup saat dicek dengan kabel di motor di engkol. Sekarang kita praktekkan dengan motor di engkol ya. Tadi dengan AVO emitter ini nilainya 5,49 ya. Sekarang kita praktekkan dengan motor di engkol. Kita pasang dulu di baknya ya. Kita pasang dulu di bak ini spoolnya. Nah ya, ini spoolnya sudah terpasang di bak magnet ya. Ini ya. Kemudian kita tes lagi ya. Ini yang warna hijau ini kabel pergantian kabel hitam garis merah dari spool. Kita cek lagi dengan AVO dengan ukuran sama di 2000K ya. Ini ya. Yang merah AVO kita cepetkan di sini, yang di kabel hijau ini kabel dari spool. Kemudian yang hitam ini kita letakkan di bodi mana saja ya. Sambil kita lihat AVO-nya. Tuh ya, nilainya masih tetap 5, sekian. Tuh ya. Masih tetap. Harusnya motor ini masih ada strumnya. Spoolnya harusnya masih ada strumnya ya.
tapi sekarang kita cek dengan apa namanya, dipasang kemudian diengkol-engkol ya. Kita langsung menuju ke motornya. Kita pasang spoolnya ke magnet. Kita baut sementara. Kita baut 3 dulu ya untuk sementara. Nanti kita lihat apakah ada pijarannya atau tidak ya. Kalaupun ada dan kecil itu berarti nanti sebenarnya nggak ngangkat. Nih, sekarang kita lihat ini ya. Nanti kita engkol kemudian kita gores-goreskan di sini. Harusnya ada pijarannya ini. Sebentar ya, saya pindah tempat. Nah, sekarang kita mulai, kita engkol-engkol ya motornya. Tuh ya. Tidak ada pijarannya ini. Kelihatan tidak? Ini tidak ada pijarannya ini. Berarti kan spoolnya ini mati. Tapi kenapa kalau diukur sama avometer kok nilainya 5 lebih? Makanya kalau kita ngetes motor itu, ngetes spool itu semua cara kalau bisa kita pakai ya, jangan pakai satu cara. Bisa dengan avo ini juga kita gores-goreskan seperti ini. Biasanya kalau yang normal itu kalau digores-goreskan seperti ini ada pijarannya dan agak besar. Coba kita ulangi lagi ya, kita engkol ya. Ada kecil ya, ada tapi kecil ini nggak ngangkat ini. Ada pijarannya tapi cuma kecil. Ini kalau untuk motor ini nggak angkat. Dan kalaupun nanti bisa hidup, biasanya motor itu berebet ya. Sekarang kita tes lagi dengan alat buatan sendiri ya. Saya ambilkan dulu. Ini alatnya ya, alat untuk ngecek spool. Ini alat ini selain untuk ngecek spool, semua ngecek pulser sama ngecek CDI sudah jadi satu di alat ini ya. Ini alat buatan sendiri nih. Ini di sini ada tulisan S ini artinya spool. Kemudian P ini pulser dan C ini CDI. Jadi nanti kalau seandainya normal semua, ini kan di sini ada 3 lampu LED nih ya. Tuh 2, 3. Ini nanti kalau diengkol-engkol hidup semua harusnya. Kalau yang untuk CD ini hidup tapi redup ya. Semua ya. Harusnya semuanya nanti hidup. Kalau tidak hidup, itulah yang mati. Misalnya nanti yang tidak hidup yang di C ini berarti CDI-nya, kalau yang di P ini posisinya, kalau di S ini spoolnya. Sekarang kita praktekkan langsung Pak yang kabel ini ya. Ini kita sambungkan ke sebentar ya, ini kita sambungkan ke ini.
Kemudian alat yang ini ya, ini soket CDI bawaan motor, kita masukkan ke alat rakitan sendiri ini ya. Sebentar ya, agak susah. Sudah. Kemudian CDI nya ini ya, ini kita masukkan ke yang sebelahnya ini seperti ini ya. Nih ya, penampakannya seperti ini ya. Ini CDI, kemudian alatnya, kemudian yang ujung sini kita masukkan ke soket CDI yang di motor ya. Ini kabel spool dari magnet dari spool ya. Sekarang kita engkol. Kita perhatikan 3 lampu LED ini ya. Harusnya kalau normal itu hidup semua ini. 1, 2, 3 ini hidup semua. Kita engkol ya. Kita perhatikan ketiga lampu ini ya. Tuh ya. Yang spool ini tetap tidak hidup ini. Harusnya yang ini ya, kelihatan kan? Harusnya yang ini juga hidup seperti yang ini sama yang ini. Yang pulsar hidup, yang CDI juga hidup tapi redup yang CDI nya, tapi yang spool nggak hidup. Coba kita ulangi lagi ya. Ya. Berarti spool ini benar-benar mati karena tidak hidup ini. Padahal kalau dites dengan avometer tadi kan nilainya 5, sekian, masih kalau di dalam buku panduan masih layak pakai ya. Tapi kenyataannya dites dengan cara ini digoreskan tidak nyala cuma redup sekali. Kemudian dites dengan alat buatan sendiri ini, yang bagian spool ini juga tidak hidup, harusnya hidup juga ini. Jadi begini kesimpulannya ya, kalau kita ngetes spool pengapian motor apa saja ya, tapi ini dicontohkan di motor Grand ataupun motor Supra ya. Kalau kita ngecek spool pengapian, jangan kita pakai satu cara. Kalau kita punya cara banyak, semua cara itu kita pakai ya. Kalau kita punya banyak cara, pakai saja semua cara itu. Bisa pakai AVO dulu, kemudian kita gores-goreskan seperti ini. Kemudian kalau kita punya alat lainnya, bisa seperti ini, pakai alat ini. Ataupun kita misalnya punya AVO seperti ini, kita pakai alat seperti ini. Ataupun cara yang lain, kan masih banyak cara-cara yang lain. Jadi jangan hanya satu patokan ya, jangan hanya satu cara yang kita pakai, pakailah cara semuanya, pakailah cara semuanya agar kita lebih yakin. Oh ya, cukup segini dulu ya untuk video ini. Mudah-mudahan video yang singkat ini dapat menjadi inspirasi dan menambah wawasan bagi mekanik pemula termasuk saya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.